Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi pembelajaran yaitu materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tingkat SMP. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bab meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Namun sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Selanjutnya kita masuk pada kompetensi dasar. Kompetensi dasar pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. 2. Menunjukkan contoh-contoh nyata perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah pembelajaran peserta didik dapat 1. Menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil naqli. 2. Menjelaskan kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjelaskan nama-nama kitab Allah dan nabi penerimanya. 4. Menjelaskan fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. 5. Menunjukkan contoh-contoh nyata perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, kita masuk pada pembahasan, yaitu makna iman kepada kitab-kitab Allah berdasarkan dalil naqli. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab Allah diberikan kepada para rasul untuk mengatur kehidupan umatnya. Kitab suci yang wajib kita imani sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Quran ada 4 macam. Keempat kitab tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa pandangan hidup yang paling benar hanyalah Al-Quran. Adapun terhadap kitab-kitab Allah selain Al-Quran, kita hanya meyakini keberadaannya saja. Sebaliknya, terhadap Al-Quran, selain meyakini, kita harus berusaha untuk mengamalkannya. Jadi, saya jelaskan sedikit bahwa kitab-kitab Allah yang telah diturunkan sebelumnya itu ya tetap harus kita yakini bahwa kitab itu pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kitab selain Al-Quran itu telah mengalami perubahan, yaitu sudah dirubah sehingga isinya tidak asli lagi. Adapun Al-Quran yaitu bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang berlaku mulai dari sejak diturunkannya sampai akhir zaman dan tidak akan berubah, mengalami perubahan. Ya, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, dan sungguh Allah telah menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaganya. Baik, selanjutnya kita masuk pada dalil naqli yang menjelaskan tentang kitab-kitab Allah. Ya, sangat banyak yang terdapat di dalam Al-Quran. Namun pada kesempatan ini kita akan menjelaskan satu ayat, yaitu surah Al-Maidah ayat 16. Mari kita baca.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti kehendak-Nya ke jalan keselamatan. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 16. Jadi inilah salah satu ayat yang menjelaskan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan menjelaskan kedudukan kitab-kitab Allah. Kedudukan kitab-kitab Allah yang pertama sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam hubungannya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua, sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungan terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup hubungan manusia dengan manusia. Yang keempat, sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungannya. Jadi pada intinya, kedudukan kitab Allah adalah pedoman hidup. Pedoman hidup yang tidak ada keraguan padanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Zalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab yang diturunkan oleh Allah, tidak ada keraguan padanya. Jadi, kitab-kitab Allah adalah merupakan pedoman hidup. Baik untuk manusia hubungannya dengan Allah, ya, manusia hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia hubungannya dengan manusia lainnya, kemudian pedoman hidup manusia hubungannya dengan alam dan lingkungannya. Selanjutnya, nama-nama kitab Allah dan nabi penerimanya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan untuk kaum Israel Yahudi pada abad 12 sebelum Masehi. Taurat berbahasa Ibrani, artinya adalah peraturan. Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ya, dalam keterangannya bahwa Taurat itu berbahasa Ibrani, artinya adalah peraturan. Dua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi yang juga seorang raja, yakni Daud alaihissalam di Israel pada abad 10 sebelum Masehi dengan bahasa Kipti. Isinya berupa doa munajat kepada Tuhan yang disebut mazmur, nyanyian rohani yang dianggap suci. Juga zikir, nasihat, hikmah yang diperuntukkan hanya kepada Bani Israel. Selain itu berisi juga penyempurnaan dan pembetulan kitab Taurat yang diselewengkan, dipalsukan dalam masalah hukum dan lain-lain. Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya mengikuti. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk orang-orang Nasrani. Injil berbahasa Yunani artinya adalah kabar gembira. Yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam putra Maryam yang diperuntukkan hanya kepada kaum Yahudi dan Bani Israel dengan bahasa Suryani. Isinya membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan kabar gembira yang akan datangnya Nabi akhir zaman yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang keempat adalah Al-Quran. Inilah kitab yang terakhir ya yang kita yakini saat sekarang ini, yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah, yang diperuntukkan seluruh umat manusia, yang merupakan kitab terakhir satu-satunya pedoman hidup. Al-Quran berbahasa Arab, isinya penyempurnaan kitab sebelumnya berupa akidah, syariat, sejarah, muamalah, ibadah. Karena kesempurnaan itulah, maka tidak ada kitab Allah setelah Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia di mana saja dan kapan saja, sampai besok datangnya hari kiamat. Jadi kita bisa jelaskan di sini bahwa Al-Quran adalah merupakan kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kitab tersebut adalah berlaku mulai dari sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Ya, kemudian bisa kita ketahui juga bahwa Al-Quran adalah merupakan kitab yang tidak pernah mengalami perubahan. Sebagai contoh, ya bisa kita melihat bahwa dimanapun itu Al-Quran, dari segi bahasa pasti menggunakan bahasa Arab. Dimanapun dia berada, pasti menggunakan bahasa Arab. Ketika ada Al-Quran yang tidak berbahasa Arab, maka dia tidak disebut Al-Quran, melainkan dia disebut terjemahan Al-Quran. Ya, sehingga Al-Quran itu, ya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran juga, bahwa Al-Quran itu ya berbahasa Arab. Baik, selanjutnya fungsi dan contoh perilaku iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini yang pertama yaitu bahwa ya kita lihat dulu yang pertama, meyakini bahwa sebelum Al-Quran Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya. Meyakini dengan sebenarnya bahwa kitab yang terakhir adalah Al-Quran, yaitu sebagai pedoman hidup yang menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sebagai penyempurna. Kitab-kitab dahulu tidak universal ajarannya. Aturan-aturan yang terkandung di dalamnya pada umumnya hanya sesuai dengan masa dan tempat kitab-kitab itu diturunkan. Meyakini bahwa teks asli dari kitab yang telah lalu telah hilang sama sekali dan bahasanya telah mati sejak berabad silam, ya beberapa abad silam. Ya, jadi ini beberapa fungsi atau contoh perilaku beriman kepada ya kitab-kitab Allah. Ya, jadi mari kita senantiasa ya membaca Al-Quran, karena sesungguhnya membaca Al-Quran ya selain mendapatkan menjadi pedoman hidup, ya tentu sebagai ladang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira itulah penjelasan singkat berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya ya marilah kita menutup pertemuan kita pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.